Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Di pada video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron satu pintu ya teman-teman ya. Dan untuk kasus kali ini kulkas ini tiba-tiba tidak dingin ya. Dan informasi dari orangnya katanya kulkasnya itu tidak dingin ya. Dan lampunya juga hidup tapi tidak dingin. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti biasa saya akan berbagi tutorial ya bagaimana cara mengecek dan cara memperbaikinya. Nah, teruntuk kulkas tidak dingin tapi lampu menyala. Di sini seperti biasa ya, untuk langkah pengecekannya itu kita dimulai dari kompresor dulu. Kita pastikan ya kompresornya itu hidup apa enggak, karena di sini di evaporator itu tidak ada dingin sama sekali ya. Nah, langkah pertama kita pastikan kompresornya itu hidup atau enggak. Dan di sini setelah saya colokkan kompresornya hidup, di bagian kompresor ini ciri-cirinya biasanya kalau hidup ada getaran, dan untuk di bagian kondensor itu dingin ya, tidak ada panas, dan juga di bagian filter itu juga sama, tidak ada panas sama sekali. Nah, ini artinya kemungkinan besar itu freonnya habis ya, ataupun bocor, karena untuk di bagian ujung filter juga nggak ada panas sama sekali, karena ujung dari panas sirkulasi ini berada di filter ya. Jadi kalau filternya nggak panas, kemungkinan freonnya itu bocor ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman nggak ngeh ya apakah kompresor itu hidup atau enggak karena getarannya kecil, nah silakan teman-teman cek di bagian evaporator sini. Nah, biasanya itu terdengar suara desis ya, atau gemericik. Nah, seperti yang teman-teman dengar. Nah, kalau misalkan di sini sudah terdengar suara desis ataupun gemericik, itu artinya kompresor pada kulkas teman-teman itu hidup ya. Nah, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Kalau misalkan kita pegang kompresornya itu getarnya dikit, bisa dicek di area situ. Nah, kulkas ini mengalami kebocoran dikarenakan di area pintu ini udah mulai korosif ya. Jadi di area pintu ini itu ada jalur kondensor ya teman-teman ya. Di bagian pintu ini ada jalur kondensor. Jadi kalau misalkan freon itu bocor, otomatis kulkas itu tidak bisa dingin ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita cek. Nah, ini kita potong untuk di area hisap. Ini kita potong. Sebelum kita potong, kita amplas dulu, baru kita potong supaya nanti pada saat pengelasan itu enak ya teman-teman ya. Oke, setelah kita potong, harusnya itu kalau misalkan freon banyak, itu keluarnya banyak ya. Namun di sini hanya sedikit saja, sisa udara yang saya hidupkan barusan. Nah, oke, langsung aja. Karena untuk Polytron sendiri usia 5 tahun ke atas itu kebanyakan kondensor udah harus diganti ya. Di sini saya ganti kondensornya menggunakan ukuran karena ini seri yang 18 ya, agak besar. Nah, ini seri 18. Agak besar. Di sini saya ganti dengan yang ukuran 10 ya, ukuran 10 untuk kondensernya sendiri. Nah, oke, langsung aja. Di sini kondenser udah kita pasang, dan juga filter juga kita ganti ya, sekalian kita ganti semua biar sama-sama baru, kondenser baru, filter baru, jadi lebih awet ya. Oke, dan untuk selanjutnya kita las juga filter yang baru ini, kita las. Nah, yang lama udah nggak kita pakai juga, biar sekalian baru ya. Dan kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Kondenser sudah terpasang, filter sudah terpasang, dan untuk ventil pengisian juga sudah terpasang. Selanjutnya kita proses pemakuman ya teman-teman ya. Nah, ini
kita pasang untuk jalur vakum, karena di sini untuk vakumnya saya tidak menggunakan vakum mesin vakum, jadi kita vakum melalui bodi. Dan di sini untuk tekanan sudah turun di bawah 30 psi atau teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu sampai udaranya itu habis. Nah, kalau misalkan sudah habis baru kita isi freon ya. Dan setelah proses pemakuman sudah selesai, kapiler vakum udah kita las juga. Selanjutnya kita langsung aja isi freon. Di sini saya isi sampai mentok ya, sampai di 60 ataupun 80 psi sebisanya. Nah, ini sambil kita tunggu. Oke, dan di sini setelah menunggu beberapa saat, tekanan berada di atas 60 ya, udah nggak bisa kita tambahkan lagi. Di sini untuk proses pengisian saya isi dalam kondisi keadaan mati, dan selanjutnya kita hidupkan. Tekanan sudah mulai turun. Nanti untuk menambahnya itu bisa ditambahkan pada saat kondisi hidup ya. Tekanan turun, dan di sini untuk tekanan berada di 0 psi ya, 0 psi. Dan untuk jenis freon yang 134 di sini saya tambahkan tekanan itu sekitar 15 psi. Oke, kita tambahkan karena ini masih kurang di sekitar 0 ya, kita tambahkan sampai mentok di angka 15 psi ataupun di atas lebih dikit gak ada masalah kalau misalkan bekunya itu kurang ya. Oke, kita tutup. Sudah di angka berapa? Masih di atas 0, sekitar 2 psi. Kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kita tutup. Di sini untuk tekanan sudah berada di berapa ini? Sekitar 20 psi. 20 psi ini masih bisa turun ya teman-teman ya, karena baru saja saya isi. Dan di sini kita cek untuk di bagian filter udah terasa mulai hangat. Di bagian filter juga sudah terasa hangat ya, kondenser juga panas. Nah, ini kita tunggu ya, kita tunggu beberapa saat sampai di area evaporator itu benar-benar sudah beku, baru kita sudah pastikan selesai ya untuk pekerjaannya. Oke, dan setelah menunggu beberapa saat tadi untuk tekanan pada freon itu sekitar 15 psi, dan di sini udah saya sedikit rapikan, dan di bagian filter sudah terasa hangat ya, di bagian filter hangat. Tekanan tadi di 15 udah saya las, dan selanjutnya kita cek di area evaporator, kita cek. Nah, oke, kita cek. Di sini untuk permukaannya sudah halus ya, tuh. Sudah ada bunga esnya, sudah merata. Bisa dipastikan kalau udah seperti ini, itu kulkasnya sudah selesai ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.